Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bersama saya adalah saudara-saudara, anak daripada Bapa kita satu, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua saudara-saudaraku, kita mau akan memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu mungkin di kantor atau masih di kantor, di rumah, mari kita semua datang menyembah kepada Tuhan. Sama-sama kita bersatu, sembahlah Tuhan. Tuhan berfirman dalam Yesaya 45 ayat 12, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Berarti kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, maka harus, saya katakan mutlak harus datang kepada Yesus. Seperti kita sebagai anak dari orang tua, harus anak-anak itu hormat dan sayang kepada orang tua. Apalagi Tuhan Yesus yang menciptakan segala-galanya. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 45 ayat 12, tangankulah yang membentangkan langit. Wah, dahsyat Tuhan itu. Langit yang kita lihat luar biasa, besarnya tak terbatas. Sampai sekarang tidak seorang manusia yang bisa mengukur dari ujung ke ujung langit. Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Siapa tentaranya? Malaikat-malaikatnya Tuhan itu. Tentaranya Tuhan. Wah, dahsyat. Kalau saya lihat Alkitab ini, nangis saya, saudara. Takut saya sama Tuhan. Betapa dahsyatnya, betapa mulia, betapa agung, betapa sempurnanya Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan loh. Saya bisa main gitar aja, tangan bisa bergerak ini. Itu kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, saya punya karunia Tuhan mengarang lagu. Ya, terus kalau piano tuh, vals, senarnya saya bisa setel, termasuk gitar. Itu karunia Tuhan loh. Kalau bukan karunia Tuhan tidak bisa. Tidak setiap orang bisa itu. Ya, saya bisa menyanyi. Ini karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau sembah Tuhan itu. Saya takut sama Tuhan supaya hidupku hidup buat Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Untuk itu saya memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya akan menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Kau begitu ajaib. Nanti kita baca lanjutan dari kemarin, Yohanes pasal 11 ayat 15 sampai 44, di mana Lazarus mati, dibangkitkan oleh Yesus, membuktikan Yesus itu dahsyat. Itu saya mau menyanyi lagu ini. Oh Tuhanku, bila ku ingat serta haleluya, pikirkan alam semua adalah ciptaan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Lihat bintang, bulan dan matahari, itu semua haleluya bukti nyata ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Tuhan telah tarik diri dari haleluya siksa salib untuk tebus kita manusia yang berdosa. Amin, haleluya. Dengan suka rela pikul bebanku, haleluya. Tumpahkan darah yang mulia, sudah menebus semua
dosaku membuktikan kasih-Nya Tuhan. Aku memuji Kau, agungan-Mu. Amin, haleluya. Sungguh aku, amin, haleluya. Kau Yesusku, kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini aku datang kepadamu. Aku menyembah sujud, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang ciptakan kami semua adalah ciptaan Tuhan, membuktikan Tuhanku Yesus ajaib dan dahsyat. Amin. Kami memuji kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Sungguh mulia, haleluya. Kau Bapa-Ku, haleluya. Terima kasih. Kami memuji kemuliaan-Mu, haleluya. Sungguh mulia, mulia, mulia Kau Tuhan Yesus Bapa-Ku. Kami memuji kesempurnaan-Mu. Sungguh sempurna Kau Bapa, sungguh sempurna, agung mulia Kau Bapa-Ku Tuhan Yesus. Amin. Kami memuji kesempurnaan-Mu, haleluya. Sungguh sempurna, sempurna Kau Tuhan Yesus, haleluya. Dalam Yesaya 45 ayat ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya, haleluya, untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Hanya Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan, Rajaku di atas segala raja. Engkau Bapa-Ku, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kekuasaan di atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikan mulut, pikiran, hati kami, dan ampuni segala dosa hamba. Hamba aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Yesus. Hidupku berarti semua karena anugerah-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Tuhan mau ampuni, Tuhan mau sucikan. Engkau tolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin.
Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala galanya. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurnanya Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, maka harus kita menyembah Tuhan, memuji akan Tuhan selama-lamanya. Karena Dia memegang kekalan sampai selama-lama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi hanya oleh kemurahan Tuhan, loh Bapak Ibu dipilih sama Tuhan bersama saya. Karena kita cinta Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Berarti saya, Bapak Ibu, ciptaan Tuhan. Kalau kitab ciptaan Tuhan, maka harus kita menyembah Tuhan. Mutlak semuanya. Harusnya iblis Tuhan mencipta itu. Menyembah Tuhan, memuji akan Tuhan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak menyembah Tuhan. Semuanya menyembah, memuliakan Tuhan. Dia satu-satunya Yesus yang layak kita puji dan sembah. Amin. Mari saya cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, tiap malam kita baca perjanjian baru Bapak Ibu ya. Supaya waktu-waktu yang Bapak Ibu isi bukan hanya masalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat horizontal. Tapi kita melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Tuhan yang vertikal. Yaitu kita baca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukannya. Harus ada dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara bersama saya tidak ada doa, tidak baca Alkitab, tidak melakukan firman Tuhan, semua yang kita kerjakan bersifat horizontal, itu minus saudara. Ya, kita makan, tidur, bekerja. Misalnya nih, kerjaan manusia makan, tidur, bekerja. Hanya itu, rutinitas itu berarti semua bersifat horizontal dan ujung-ujungnya membawa kepada kematian. Membawa kepada kematian. Mau di mana saudara? Ya, sedangkan firman Tuhan katakan yang di dalam Kristus nanti dibangkitkan. Berarti kesimpulan yang di luar Kristus tidak bangkit. Nanti bangkitnya nanti ya. Ya, nanti yang akan dipanggil oleh iblis itu kerajaan maut. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua yang cinta Tuhan Yesus di dalam Kristus, bangkit terlebih dahulu. Dan kata Wahyu, kita akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Oh, luar biasa. Mari kita baca sekarang ayat 15, demikian firman Tuhan. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Oh, Yesus berkata, memang Tuhan itu punya rencana. Setiap langkah Tuhan itu punya rencana indah bagi Tuhan yang sempurna. Padahal Yesus tahu pada waktu itu Yesus bersama Lazarus, bersama Maria di Betania, itu Lazarus masih belum mati Bapak Ibu. Dia masih sakit. Tapi Tuhan dia pergi ke Yudea. Kalau Tuhan langsung menyembuhkan, wah saudara, itu kemuliaannya nggak ada ceritanya Lazarus mati berarti. Hanya sakit. Kalau cuma sakit kan Tuhan sudah biasa menyembuhkan orang sakit. Tapi bicara kematian, baru tertulis di sini. Oleh itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh itu kata Tuhan, supaya kamu dapat lebih percaya bahwa Tuhan itu hidup. Yang sakit disembuhkan, tapi yang mati, yang sudah finish, bisa dinyatakan kemuliaan Tuhan, bisa bangkit. Sehingga Bapak Ibu bisa bercerita, saya bisa khotbah tentang kebangkitan Lazarus karena keajaiban dari Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan itu. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, itu murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Wah, Thomas mengajak temannya, ayo mati supaya dibangkitkan sama Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus 4 hari berbaring di dalam kubur. Coba saudara bayangkan 4 hari, mohon maaf, udah bau saudara, udah jadi bangkai mayat. 4 hari sudah bau saudara ya. Terus berikutnya Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Memang dekat saudara Betania ya. Saya sendiri sudah 62 kali ke Israel jadi tahu ya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Marta jumpa dengan Yesus, tapi Maria menangis di rumah, menanti kedatangan Tuhan. Dan Marta berdialog dengan Tuhan Yesus. Dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak akan mati. Ya pastilah ya, waktu sakit, tapi justru Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Maka Tuhan itu dahsyat cara Tuhan. Maka setiap masalah yang kita hadapi, sabar saudara, itu maunya Tuhan. Lazarus mati ada rencana Tuhan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mati bisa bangkit. Kalau kesembuhan biasa-biasa jadi sembuhkan mata itu sudah dahsyat. Tapi bicara kematian beda saudara.
Kalau bicara kematian kan sudah deadline, sudah selesai, finish sudah. Tapi justru bagi yang finish, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia hidupkan kembali. Dahsyat. Terus apa katanya? 22. Tapi sekarang apa aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Wah, dahsyat. Omongan Yesus cocok, akan bangkit. Benar apa yang terjadi. Mari kita baca berikutnya. Harta mata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari sama. Pemikiran Marta beda, saudara. Yesus berkata gitu, Yesus sanggup membangkitkan saat itu juga. Tapi Marta percaya nanti, memang sesuai Alkitab orang-orang di dalam Kristus, tapi nanti pada zaman, nanti. Tapi Yesus berkata beda, saat ini disembuhkan bangkit sama Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Apa kata Yesus 25? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Wah, dahsyat. Yesus bicara present tense, bukan future tense. Saat ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap Bapak Ibu, kalau saudara ada yang sakit, ada masalah seberapa apapun yang tidak ada harapan, percaya bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebab Tuhan itu hidup. Dahsyat. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masuk hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Wah, dahsyat. Ternyata Yesus bisa menangis. Berarti hati Yesus lembut, saudara. Benar. Firman Tuhan berkata benar. Matius pasal 11 ayat 8 dan 9. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wah, Yesus dahsyat. Kasihnya Tuhan dahsyat. Bisa menangis. Maria datang kepada Tuhan menangis. Tuhan, kalau engkau bersama aku di sini, Tuhan, Lazarus tidak mati. Oh Yesus, malam hari ini Tuhan hadir bersama kita. Kalau saudara punya masalah, ada problem, datang kepada Tuhan dan menangis. Percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan perkara besar. Apa jawab Yesus 36? Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi berapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Seorang orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Sudah 4 hari, kata Marta. Bau, Tuhan. Apa kata Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap problem persoalan saudara, seberat apapun, tidak ada harapan, mustahil bagi manusia. Tapi Tuhan berkata, jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dahsyat Uriah Siki Alama Karmaturiah Saka. 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya siki alam karmaturi ya sak. Tuhan hadir malam hari ini. Setiap beban persoalan sudah dia tahu persis bahwa Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir bersama kita, maka Tuhan berkata di ayat 43, dan sudah berkata demikian bersulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Ayat 44,
Orang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Demikian firman Tuhan. Lazarus mati dibangkitkan dalam nama Yesus. Asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Serahkan semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Dunia katakan tidak ada harapan. Mungkin Tuhan katakan, dunia katakan, oh tidak ada harapan. Kita putus asa. Tapi malam hari kita datang kepada Yesus. Sebab Tuhan berkata, kalau engkau percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap seorang yang sakit disembuhkan. Setiap persoalan pergumulan apapun, dalam nama Yesus ada jalan keluar. Sebabnya di dalam Dia Yesus, juru selamat kita. Dia sanggup. Kami jika besaranmu. Mari kita semua datang kepada Yesus, menyembah kepada Tuhan, memuji akan Tuhan. Tuhan hadir bersama kita malam hari ini. Dia sanggup menolong kita. Amin. Bagi Tuhan tidak bermustahil. Kami jika besaranmu. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Percaya seberat apapun Lazarus mati, bangkit dalam nama Yesus. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sebab Dia ajaib dan dahsyat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.